Saudara, tema kita adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Saya mau bercerita tentang anak-anak Indonesia, tapi ini beberapa anak Indonesia yang pernah bersekolah di luar negeri. Nah, satu waktu saudara, anak-anak ini mereka datang kembali ke Indonesia dan kemudian mereka datang ke sebuah gereja. Nah, ketika mereka ada di sebuah gereja, mereka masuk ke dalam sebuah kelompok sharing. Dan mereka diajak untuk bercerita pengalaman-pengalaman mereka, bagaimana mereka mempertahankan iman mereka di tengah-tengah komunitas sekolah mereka. Nah, saudara, yang menarik pada saat itu, ternyata ini ada seorang anak remaja. Anak remaja ini bercerita bahwa ternyata ketika mereka mengatakan kepada teman-temannya bahwa mereka ini sering atau rajin pergi ke gereja, justru mereka dianggap aneh. Dianggap aneh. Dan ini saudara menurut saya adalah bagaimana mempertahankan iman anak-anak remaja ini. Di tengah-tengah situasi yang kita tahu bahwa dunia ini sering mengarahkan kita justru semakin jauh dari mengasihi Tuhan. Nah, saudara, tentu ini sesuatu kenyataan yang sangat real bahwa dewasa sekarang ini sejumlah orang banyak berpendapat tentang konsep agama. Bagi mereka menganggap untuk apa beragama? Toh tanpa beragama pun mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu sudah seturut dengan apa yang ada di tengah-tengah kehidupan sehari-hari manusia. Dan mereka juga meyakini bahwa mereka merasakan walaupun mereka tidak meyakini akan adanya Allah, tapi mereka merasa kehidupan mereka baik-baik saja. Nah, saudara-saudara, ini sesuatu yang memang sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat serius sebenarnya. Karena gejala ini begitu nyata dan real. Saya tidak tahu bagaimana Bapak Ibu dengan anak-anaknya, anak remaja, pemuda. Apakah mereka itu menjadi anak-anak yang punya kerinduan yang begitu besar untuk misalnya datang ke gereja, aktif pelayanan, bersekutu, merasakan bahwa yang namanya persekutuan di gereja itu menyenangkan. Saya rasa dengan situasi zaman sekarang di mana teknologi ini semakin luar biasanya dan banjir informasi, maka tawaran-tawaran dari berbagai gaya hidup itu yang mengagungkan kebebasan atas nama hak-hak asasi manusia, sekarang sebenarnya sedang ada menjamur ya di kalangan anak-anak muda, dewasa muda, dan juga mungkin parubaya. Nah, karena itu saudara, bagaimana kita sebagai seorang Kristen menyikapi fenomena seperti ini? Ketika hari ini justru saudara dan saya diajarkan untuk mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi dan juga kekuatan kita. Saudara, menarik kalau kita membaca di dalam perikop yang tadi kita sama-sama sudah dengarkan, bahwa di dalam pembacaan itu datanglah seorang ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini datang kepada Yesus dan bertanya. Pertanyaannya adalah, perintah manakah yang paling utama? Perintah manakah yang paling utama? Kenapa? Karena memang perintah mereka itu banyak sekali. Yang disebut dengan halakha itu ada jumlahnya 613. 613 itu terdiri dari 248 hukum positif dan 365 hukum negatif yang istilahnya jangan, tidak boleh gitu ya. Itu hukum negatif ya. Jadi bayangkan saja ada 613 hukum yang terangkai begitu erat satu dengan yang lainnya. Sehingga setiap orang-orang Yahudi harus sungguh-sungguh menaati hukum itu dan sebenarnya tidak boleh melanggar hukum itu. Namun ternyata saudara, ketika Tuhan Yesus menjawab pertanyaan ahli Taurat itu, Yesus menjawab pertanyaan itu dengan meringkas 613 hukum itu dengan 2 hukum utama.
Yaitu yang pertama adalah hukum kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua, kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah saudara, ketika kita sungguh-sungguh menghayati betul hukum kasih ini, sebenarnya kan kita bisa mengatakan ya, ketika Tuhan Yesus sudah meringkasnya menjadi dua, rasa-rasanya di antara kita dari yang lanjut usia sekalipun, yang pintarnya seperti apapun, sampai yang biasa-biasa saja, memahami hukum yang diringkas oleh Tuhan Yesus itu menjadi ringkasan hukum hanya dua, yang utama, rasanya gampang dicerna ya, sangat relevan dan mendalam sekali begitu. Namun kan kenyataannya, walaupun sudah diringkas begitu ringkasnya oleh Tuhan Yesus, tapi kenyataannya begitu banyak kegagalan manusia untuk bisa mengasihi Tuhan Allahnya dan juga mengasihi sesamanya. Nah karena itu kita harus bertanya, ada apa ini? Kok sudah diringkas begitu ringkasnya masih juga tidak mampu memahami, mungkin memahami sih, tapi mengerjakannya itu. Nah saudara, apa sih sebabnya? Maka saya melihat saudara ada sebenarnya 3 tipe orang. Ada 3 tipe orang yang menyikapi kasihnya kepada Allah dan sesama itu. Tipe yang seperti apa itu? Tipe yang pertama. Saudara, tipe yang pertama itu ada tipe yang disebut dengan membela Allah. Jadi kelompok orang ini adalah orang-orang yang membela Allah dengan menampilkan diri sebagai orang-orang yang tampaknya mengasihi Allah, sehingga mereka bersedia mengorbankan nyawanya sekalipun, bahkan harta dan segala apapun demi kepentingan yang mereka yakini itu. Mereka mengerahkan segala daya upaya mereka, dana, bahkan untuk apa? Untuk menyerang atau menaklukkan agama-agama atau kelompok-kelompok yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan perintah Allah. Jadi tipe kelompok ini, saudara, ini tipe kelompok yang boleh dikatakan agresif ya. Tipe kelompok yang reaktif, sehingga cenderung mudah melukai orang, menyerang orang dengan demikian. Nah dalam bentuk ekstrim, kelompok ini beberapa di antaranya bahkan bersedia mati syahid ya, dengan cara membunuh para lawan mereka. Nah kita dapat mengatakan saudara, ini memang terjadi di Indonesia, bahwa kita bisa melihat para teroris yang jelas-jelas ya, bahkan mereka mati-matian itu untuk membela Allah. Padahal kenapa sih Allah mesti dibela? Membela Allah dengan cara demikian justru semakin menunjukkan bahwa Allah mereka itu lemah. Allah yang tidak berdaya, Allah yang inferior. Sebab apabila Allah itu maha kuasa, yang pasti Allah tidak perlu dibela. Bahkan Allah lah dengan kemahakuasaannya dan kasihnya itu akan membela umatnya. Itu kelompok yang pertama, saudara-saudara. Lalu bagaimana dengan kelompok orang kedua nih, tipe kedua? Tipe kedua ini saudara adalah tipe yang memperalat nama Allah. Tipe kedua ini menampilkan diri sebagai orang yang memang tampaknya sih saleh. Tampaknya itu mereka sangat menguasai betul ayat-ayat Alkitab dengan segala pengertian-pengertian yang ada di dalamnya. Tetapi juga mereka akan fasih sekali mengutip ayat-ayat Alkitab. Namun sayangnya dalam penguasaan dan juga kefasihan mereka itu dengan ayat-ayat Alkitab, mereka mengidentikan pandangan mereka pribadi itu, kepentingan mereka itu dengan ayat-ayat itu. Jadi bukan ayat-ayat itu yang bersuara sebenarnya, tapi ayat-ayat itu diperalat demi kepentingan pribadinya. Mereka mencari pembenaran atas nama Tuhan dengan menggunakan ayat-ayat kitab suci atau ajaran agama. Padahal motif utama di balik apa yang mereka lakukan itu adalah kemunafikan. Pola spiritualitas yang tidak lurus terhadap Tuhan sehingga tidak mengubah karakter mereka yang lemah dan berdosa itu. Karena hanya menggunakan firman Tuhan, ayat-ayat Alkitab sebagai alat. Itu yang kedua. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Nah yang ketiga ini yang mulai banyak nih Bapak Ibu. Yang ketiga ini adalah tipe orang yang mengabaikan Allah. Orang-orang yang sudah sama sekali tidak peduli
dengan apa yang namanya religiusitas dan kaitannya dengan Tuhan. Hidup mereka dipandang sepenuh-penuhnya sebagai hidup yang sekuler, yang bebas. Sebab bagi mereka manusia itu adalah pusat dan penentu nasib mereka sendiri. Nah, karena itu kita bisa membagi dua nih. Kelompok yang 3 tadi dengan sikap apa sih yang mereka tunjukkan sebenarnya. Tipe yang 1 dan 2, kan tipe 1 itu adalah membela Allah, tipe kedua itu memperalat Allah. Itu sebenarnya termasuk orang-orang yang disebut dengan orang-orang beragama atau teistis. Ya, teistis ya. Lalu yang kedua itu adalah dari tipe yang ketiga ya, yang mengabaikan Allah. Nah, tipe ketiga ini dilakukan oleh orang-orang yang sekarang ini makin banyak. Itu adalah mereka yang ateistis dan agnostik ya. Jadi ini makin banyak. Nah, kalau begitu saudara, sekarang kita belajar bagaimana sih menyikapi sikap iman kita sebagai orang beriman yang mau mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan Allah saya dengan segenap hati saya, dengan segenap akal budi saya, dengan segala kekuatan saya. Apa artinya itu dalam kehidupan kita? Maka sebenarnya orang-orang yang mengatakan mengasihi Allah dan sesamanya itu harus terwujud dalam sikap hidupnya dengan 3 hal lagi. Apa 3 hal itu? Pertama, saudara-saudara, orang itu harus menunjukkan sikap iman yang dewasa. Yang kedua, orang itu harus memiliki hati yang lurus. Dan yang ketiga, orang itu harus memiliki kerendah hatian. Nah, apa artinya orang yang sikap imannya dewasa? Orang yang sikap imannya dewasa itu adalah yang spiritualitasnya itu, kehidupan spiritualitasnya itu didasari oleh anugerah Allah yang memampukan dia untuk terus belajar di dalam kerinduan yang sangat besar untuk senantiasa bersandar kepada Tuhan. Nah, orang-orang yang sungguh-sungguh mau bersandar kepada Tuhan itu akan mencoba mewujudkan perilaku yang tulus dalam cara dia berpikir, merasa, dan juga bertindak. Iman yang dewasa itu akan dia nyatakan dengan proaktif. Untuk apa? Untuk berinisiatif, mengasihi daripada dikasihi. Untuk bersedia berkorban daripada mengorbankan orang lain. Nah, karena itu pribadi-pribadi yang dewasa ini adalah pribadi-pribadi yang menyebarkan dan membela Allah. Ini membela Allah ya. Tapi dengan cara apa? Dengan cara mengasihi, mengampuni, dan menyebarkan kebaikan di dalam dunia ini. Maka itu tipe orang yang mengasihi Tuhan Allah dengan sungguh-sungguh yang terwujud dalam kehidupan iman yang dewasa. Yang kedua adalah orang yang memiliki hati yang lurus. Orang yang memiliki hati yang lurus itu lahir karena dari integritas diri kita. Sehingga mampu mengenal dan mengevaluasi secara kritis. Ia akan menolak segala bentuk kemunafikan ataupun juga kesalehan yang palsu, kesalehan yang pura-pura yang dibuat-buat. Ia juga menolak dorongan praktek untuk memanipulasi kebenaran demi kepentingan dirinya sendiri. Karena itu seorang dengan hati yang lurus itu kelihatan sekali. Dengan cara apa? Orang itu tampil apa adanya. Bukan ada apanya. Apa adanya gitu ya. Tanpa polesan, orangnya juga sederhana, orangnya juga cara berpikirnya tuh murni, tulus. Karena memang orang ini digarami betul oleh firman Tuhan. Selalu ingin mewujudkan hal-hal yang lurus, yang tulus, yang benar. Itu dia akan perjuangkan tuh mati-matian. Ya, bukan membenarkan dirinya sendiri. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, orang yang mengasihi Tuhan Allahnya itu adalah orang yang rendah hati. Rendah hatinya ini lahir dari kesadaran bahwa dirinya itu bukanlah pusat. Karena itu ia akan menyadari bahwa hidupnya merupakan anugerah dari Tuhan. Sehingga ia menempatkan Tuhan sebagai pusat atau inti dari seluruh pemikirannya, perasaannya, dan kehendaknya.
Segala kecerdasan, segala keahlian, segala pengalaman, kemampuan yang dimilikinya itu dia hayati betul sebagai pemberian Tuhan. Sehingga ia sama sekali tidak memiliki alasan apapun untuk menjadi orang yang bermegah dan menyombongkan diri. Nah saudara-saudara, kalau saja ketiga hal ini di mana kita memiliki kedewasaan dalam iman, selalu memperjuangkan kelurusan hati yang murni, yang benar, dan senantiasa menjadi orang yang mau rendah hati, maka sesungguhnya itu wujud dari kasih kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita harus terus-menerus merefleksi diri kita. Karena saya sadar betul saudara-saudara di dunia yang dimana saudara dan saya sekarang ini hidupi, godaannya itu terlalu luar biasa. Informasi-informasi yang setiap detik masuk ke dalam pemikiran kita, menguasai emosi dan perasaan kita, sangat mudah menggoyahkan kita untuk jauh hidup menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, orang-orang Kristen yang berhati lurus, orang-orang Kristen yang senantiasa mau merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu, marilah saudara pada kesempatan ini di mana kita mau belajar untuk mengasihi Tuhan sesama, mengasihi sebagaimana Tuhan mengasihi seluruh ciptaannya. Makanya kacamata yang kita pakai ini bukan kacamata diri sendiri, kacamata kuda diri sendiri, tapi kacamata Tuhan. Sehingga dengan demikian kita mampu juga menjadi orang-orang yang bersedia mengoreksi diri kita, mengevaluasi diri kita. Bahkan kita punya waktu ya setiap malam itu untuk bukan buka HP gitu kan, malah scroll gitu ya. Tapi menajamkan diri begitu ya, dengan memberikan ruang dan waktu dalam sunyi, dalam kesenyapan bersama-sama dengan Tuhan. Melihat lagi sepanjang hari ini apa yang sudah kita lakukan. Apakah memang hidup kita senantiasa berkenan, tidak mengecewakan Tuhan, atau kita menjadi orang-orang yang ya udah pokoknya jalan aja, yang penting hidup, yang penting makan, bergerak dan apapun sudah kita lakukan. Tapi kita tidak pernah menajamkan kehidupan iman kita dengan serius. Nah saudara, saat ini kita sungguh-sungguh berhadapan dengan situasi yang sangat-sangat tidak mudah. Apalagi generasi penerus kita. Nah bagaimana sikap kita sebagai orang dewasa? Bagaimana sikap kita sebagai orang tua yang menurunkan nilai-nilai ini kepada anak-anak kita? Saudara, kita masih punya waktu dan kesempatan. Dan kalau kita bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus yang melihat ini sebagai sesuatu yang serius dan juga memperjuangkannya, saya yakin betapapun kita kecil jumlahnya, maka Tuhan akan memberkati setiap langkah-langkah kita yang baik untuk memperbaharui dunia ini dengan segala kegelapannya. Kita masih percaya bahwa terang Kristus akan mampu mengubah kegelapan yang paling gelap sekalipun untuk menjadi sebuah terang yang menerangi dunia ini, sehingga dunia yang saudara dan saya hidupi menjadi dunia yang kita syukuri dan kita merasakan bahwa semua itu terjadi karena kemuliaan Tuhan. Dan biarlah hidup kita semakin terberkati di dalamnya. Amin.